Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim 'azim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min syarri syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berkumpul bersama-sama mendalami ilmu agama Allah di Sabtu subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan segala tapak langkah kaki kita yang kita ayunkan menuju masjid yang mulia ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa-dosa kita dan juga akan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam tidak lupa mari senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan mudah-mudahan kelak kita akan membersamai beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan bab mengenai ibadah Rasulullah SAW. Diawali dengan ibadah salat malamnya Rasulullah SAW. Di pekan lalu kita sudah membahas 4 hadis mengenai ibadahnya Rasulullah SAW di malam hari. Yang pertama kita ketahui adalah Rasulullah SAW kalau salat malam sampai kakinya bengkak. Kemudian juga kemarin kita sudah bahas bagaimana tentang mandi beliau sebelum ketika beliau mempunyai hajat. Kemudian untuk pagi hari ini kita lanjutkan kembali, masih ada beberapa hadis lagi mengenai sholat malamnya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita lanjutkan. An Ibnu Abbas annahu bata 'inda Maimunah wa hiya khalatuhu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengabarkan kepadanya bahwasanya ia pernah bermalam di rumah Maimunah, yaitu bibinya. Jadi Ibnu Abbas ini pernah bermalam di rumah bibinya Maimunah. Lalu beliau berkata, aku berbaring pada bagian sisi leher bantal dan Rasulullah berbaring pada sisi panjangnya. Ini Ibnu Abbas, yang juga Ibnu Abbas ini siapa? Sepupu dari Rasulullah SAW. Beliau pernah tidur, masya Allah nih, utamanya Ibnu Abbas pernah tidur satu bantal dengan Rasulullah SAW. Rasanya bagaimana itu? Jadi Rasulullah SAW tidur di bagian sisi panjangnya. Misalnya ini begini, Rasulullah tidur di sisi panjangnya seperti ini. Kemudian Ibnu Abbas tidur di sebelah sininya. Seperti itu kurang lebih. Jadi satu bantal dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berbaring di sisi panjangnya. Lalu Rasulullah SAW tidur sampai tengah malam, kurang sedikit atau lewat sedikit. Jadi tengah malam lewat atau kurang sedikit. Ketika Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, maka beliau menyapu bekas tidurnya dari mukanya. Jadi ini sunnah juga ketika kita tidur itu menyapu muka kita, disapu seperti itu. Atau mungkin kita sekalian membersihkan mata kita seperti itu ya. Itu sunnah juga ketika kita bangun dari tidur. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini ayat favoritnya Ustaz Heru nih kalau jadi imam. Jadi ini juga sunnah juga kita baca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, dan lain sampai ayat 10 terakhir di surat Ali Imran. Kemudian beliau menghampiri kirbah atau kantong dari kulit yang tergantung. Lalu beliau berwudu dari kirbah itu dengan sebaik-baiknya. Setelah itu beliau berdiri melaksanakan sholat. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, aku pun berdiri hendak melakukan sholat di sampingnya. Lantas Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku. Jadi ini Ibnu Abbas bermakmum dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau ini sunnah juga, ketika sholat tahajud itu untuk berjamaah juga itu kesunahan juga. Kemudian memegang telinga kananku, lalu beliau menarikku. Ini keadaannya adalah Ibnu Abbas waktu itu beliau sholat di sebelah kirinya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menarik kuping kanan Ibnu Abbas untuk meletakkannya di sebelah kiri. Jadi sunnah juga ketika misalnya kita lagi sholat kemudian jamaah sebelah kanan kita terlalu renggang misalnya, ini juga sunnah juga untuk memperbaiki, menarik jamaah kita yang sebelah kanan atau sebelah kiri mungkin ini untuk bisa merapatkan, itu sunnah juga. Jadi ketika ada yang terlalu renggang jangan kita biarkan juga gitu. Jadi sunnah juga untuk kita tarik. Atau mungkin kita sedang misalnya masbuk, sholat di masjid, masbuk kemudian jadi imam, dan ada jamaah yang berada di sebelah kiri kita. Padahal sunnahnya adalah si jamaah itu berada di sebelah kanan kita, juga tidak terlalu jauh dari si imam, seukuran mundur sedikit itu. Ketika ada jamaah yang bermakmum dengan kita salah posisi dalam bermakmum, itu juga sunnah juga untuk memperbaikinya. Termasuk juga ketika mungkin ada anak-anak yang terlalu ribut ini dengan sholatnya, sunnah juga kita untuk memperbaiki atau menegurnya dengan mungkin tangan kita menarik atau dan lain sebagainya. Ini adalah kesunahan juga untuk dalam kita memperbaiki sholat berjamaah. Kemudian saat itu beliau sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, berarti sudah 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat lagi, 6 rakaat. Kemudian 2 rakaat lagi, berarti sudah 8 rakaat. Kemudian 2 rakaat lagi, 10 rakaat. Kemudian 2 rakaat lagi. Artinya beliau sholat malam 12 rakaat. Ma'an berkata 6 kali 2 rakaat, yaitu 12 rakaat. Kemudian beliau sholat witir. Kemudian beliau berbaring sampai terdengar suara muadzin mengumandangkan azan. Kemudian beliau berdiri melaksanakan salat 2 rakaat dengan ringkas. Setelah itu beliau keluar untuk melaksanakan salat subuh. Jadi di riwayat ini, di hadis ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW salat malam sampai 13 rakaat, 12 rakaat plus 1 witir. Kemudian beliau tidur. Nah ini juga sebenarnya saya malu juga untuk menyampaikan ini, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya masih jauh dari sholat malam, masih Allahu Akbar, masih belum, apalagi kalau sedang bahas begini ya Allah. Ini beliau sholat 13 rakaat, kemudian sunnahnya tidur dulu sebentar, kemudian ketika adzan lalu beliau sholat qabliyah subuh 2 rakaat, kemudian setelah itu melaksanakan sholat subuh. Ini adalah hadis yang dari Ibnu Abbas. Selanjutnya masih dari Ibnu Abbas, beliau berkata Nabi SAW melakukan sholat sebanyak 13 rakaat. Ini riwayat lain yang kurang diperinci, kalau tadi sudah diperinci sholatnya. Selanjutnya hadis ketiga dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil lail man'ahu min dzalika naum aw ghalabathu 'ainah shalla minan nahari nisdain 10 rak'atan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya apabila Nabi SAW tidak sempat sholat malam,
karena tertidur atau karena terlalu berat kantuknya, maka beliau sholat 12 rakaat di siang hari. Nah, ini adalah kesunahan juga ketika kita terlewatkan untuk sholat malam, maka dikodok di pagi harinya atau di siang harinya. Beliau sholat duhanya sampai 12 rakaat untuk mengkodok sholat malam yang tertinggal. Ini adalah kesunahan juga. Maka dikatakan oleh ada yang berpendapat para ulama, ketika kita dulu meninggalkan sholat, mungkin setelah balik kita meninggalkan sholat, maka sunnah juga untuk wajib juga. Ini karena sholat sunnah aja Rasulullah SAW kodok, maka kita juga ada yang berpendapat wajib juga untuk mengkodok sholat-sholat wajib kita yang tertinggal selama kita sudah balik sampai dewasa, kita tertinggal sholat-sholat wajib. Ini adalah dasar yang dijadikan para ulama untuk mengkodok juga sholat kita. Baik, selanjutnya hadis selanjutnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun sholat pada malam hari, maka hendaklah ia memulai sholatnya dengan 2 rakaat yang ringkas atau tidak panjang. Nah, ini dalam sholat pun ada pemanasan, tidak hanya dalam olahraga juga. Kita sholat malam itu Rasulullah SAW menganjurkan, mensunahkan adalah memulai dengan yang ringkas dulu, yang tidak terlalu panjang dulu. Kemudian hadis selanjutnya dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, beliau berkata, sungguh aku pernah memerhatikan Nabi SAW kala itu aku tidur di ambang pintu rumahnya atau di kemahnya. Jadi sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani ini beliau menginap di rumah, tapi hanya di pintu, di depan pintunya atau di depan pintu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaksanakan salat 2 rakaat dengan ringkas. Ini yang tadi dikatakan, diawali dengan salat ringkas. Kemudian beliau salat 2 rakaat dengan panjang sekali. Kemudian beliau salat 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya. Ini sudah 4 rakaat. Yang kedua rakaat tadi pertama ringkas, kemudian 2 rakaat lagi panjang, kemudian 2 rakaat lagi lebih pendek dari sebelumnya. Jadi yang 2 yang ketiga itu lebih pendek dari 2 yang kedua. Artinya rakaat ke-5 dan ke-6 lebih pendek dari rakaat ke-3 dan ke-4. Kemudian beliau salat 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya. Ini sudah rakaat ke-7 ke-8, berarti lebih pendek dari rakaat 5, 6. Kemudian beliau salat lagi 2 rakaat lebih pendek dari sebelumnya. Ini adalah urutannya. Kemudian ini yang rakaat berarti 9, 10. Kemudian beliau salat 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya. Artinya ini salat ke rakaat 11 dan 12. Kemudian beliau salat witir, maka salat beliau berjumlah 13 rakaat. Ini hadis lainnya mengenai salat Rasulullah malam hari adalah 13 rakaat. Ini juga mensunnahkan kepada kita, bagi para imam yang sering imam, untuk memilih surat pendek yang kita baca. Jadi rakaat kedua itu lebih pendek dibandingkan rakaat pertama. Jadi kadang-kadang kita menemui, saya pernah di rest area, itu ada anak kecil Masya Allah di rombongan. Tapi itu ketika kayaknya rombongan beliau. Jadi ada imam yang pertama membaca surat di juz 30 yang pendek, saya lupa suratnya. Kemudian di rakaat keduanya dia memilih surat yang panjang. Kemudian setelah selesai, Masya Allah berani sekali ini anak ini, saya ingat banget itu. Jadi beliau kemudian menemui imamnya dan menegur, ini Pak, mohon izin, ini sunnahnya sebenarnya yang sebenar adalah rakaat pertama harusnya lebih panjang dibanding rakaat kedua. Saya agak terheran, berani ini. Kadang-kadang kita tahu, tapi kalau kita menemui sesuatu hal yang kurang tepat, kadang-kadang kita tidak berani untuk menyampaikan. Ini saya, Masya Allah, waktu itu saya masih ingat banget, beliau langsung menegurnya. Dan ini Masya Allah, ini memang sudah seharusnya lebih afdolnya rakaat yang kedua lebih pendek dibandingkan rakaat yang pertama. Ini mengenai hadis. Kemudian hadis selanjutnya
Dari Abu Salamah bin Abdirrahman, ia memberitahukan kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Aisyah menjawab, Rasulullah mengerjakan salat malam baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini yang dijadikan dalil saudara-saudara kita yang tidak mau sholat tarawih itu lebih dari 11 rakaat. Padahal ini yang ditanyakan adalah bagaimana hadisnya Rasulullah mengerjakan sholat malam baik di malam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Berarti yang ditanyakan adalah bukan tentang sholat tarawih. Jadi ini yang ditanyakan sahabat itu tentang sholat malamnya, tentang sholat tahajudnya, bukan tentang Ramadan. Karena Aisyah menjawab, baik di dalam maupun di luar Ramadan Rasulullah tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Jadi ini adalah sholat tahajudnya, yang dimaksudkan bukan sholat tarawihnya. Beliau memulai dengan mengerjakan 4 rakaat. Engkau tidak usah menanyakan bagaimana baik dan panjangnya sholat beliau. Setelah itu beliau kembali mengerjakan 4 rakaat. Engkau tidak usah menanyakan bagaimana baik dan panjang sholat beliau. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Nah, ini yang dijadikan dalil saudara-saudara kita bahwa sholat tarawih itu 4 rakaat kemudian 3. Tapi ini sebenarnya kalau kita pelajari, ini bukan tentang sholat tarawih, ini sholat tahajudnya Rasulullah SAW. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah anda tidur sebelum witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku memang tidur, namun hatiku tidak tidur. Jadi Aisyah ini bingung karena Rasulullah SAW itu mewasiatkan, mengajarkan bahwa sebelum tidur itu sunnahnya adalah salat witir terlebih dahulu. Tapi ini ketika itu Rasulullah SAW tidur dulu baru witir. Maka Aisyah menanyakan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku memang tidur, namun hatiku tidak tidur. Nah, ini tentang hadis ini juga para ulama berpendapat bahwa tidurnya Rasulullah SAW itu tidak tidur terlentang atau tidur dengan nyaman, tapi tidurnya adalah tidur dengan posisi duduk. Maka ini yang dijadikan dasar bahwa tidur dalam posisi duduk itu tidak membatalkan wudu. Namun ulama yang lain menyebutkan bahwa memang Rasulullah SAW itu sejatinya tidak pernah tidur. Jadi fisik beliau memang tidur, tapi hati beliau tidak tidur. Berbeda dengan kita, kalau tidur bablas sudah. Jadi kalau kekhususan ada yang menafsirkan bahwa ini adalah kekhususan bagi Rasulullah SAW ketika tidur beliau tidak membatalkan wudu beliau. Selanjutnya dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasanya melakukan salat malam 11 rakaat. 1 rakaatnya adalah witir. Apabila selesai salat, beliau membaringkan tubuhnya miring ke kanan. Nah, ini yang kita sudah pelajari kemarin. Tidurnya Rasulullah SAW adalah miring ke kanan. Ini minimal di tidur kita sudah mengetahui bagaimana cara tidur Rasulullah SAW. Maka minimal ketika tidur kita niatkan untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan di salah satu podcastnya Aiman Wicaksono kalau tidak salah, itu memang secara kesehatan yang bisa mendetoks ketika kita tidur adalah posisi tidur miring ke kanan. Makanya di komen-komennya langsung, maka Masya Allah, ini apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Memang ketika diteliti, maka semuanya adalah mengandung kebaikan, semua mengandung kesehatan, detoks untuk tubuh kita. Ini masih tentang salat Rasulullah SAW 11 rakaat disebutkan di sini. Kemudian hadis selanjutnya dari Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah SAW pernah salat malam 9 rakaat. Nah, ini tadi juga ini ada pertentangan tadi antara hadis yang sebelumnya kita bahas tentang salat Rasulullah
13 rakaat, tapi Aisyah dalam hadis yang lain menyebutkan tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Ini artinya adalah kadang-kadang Rasulullah SAW sholat 13 rakaat, kadang-kadang 11, kadang-kadang 9. Ini adalah sholat Rasulullah SAW, dari tidak tentu, tidak 13 terus atau tidak 11 terus atau 9 terus, seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman bahwasannya ia pernah sholat malam bersama Nabi SAW. Ini salah satu sahabat yang juga pernah sholat malam bersama Nabi SAW. Beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW memulai sholat, beliau membaca Allahu Akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Ini adalah lafaz doa iftitah yang lain selain yang kita sudah kenal. Ini kalau kita buru-buru, mungkin kalau kita nanti insyaallah saya screenshot, saya foto, nanti saya share di grup. Jadi inilah salah satu lafaz doa iftitah ketika mungkin kita masbuk, kita sudah terlambat, dan untuk mempercepat bacaan doa iftitah kita agar tidak tertinggal sunnah membaca doa iftitah, ini adalah satu lafaz doa iftitah yang Rasulullah SAW pernah baca, tapi ini singkat. Allahu Akbar dzul malakut wal barut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Allah Maha Besar, pemilik segala kerajaan, segala kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Ini adalah doa iftitah yang pernah dibaca Rasulullah. Kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah. Allahu Akbar. Kemudian rukunya hampir sama lamanya dengan berdirinya. Jadi beliau berdiri membaca surat Al-Baqarah 2,5 juz. Kemudian ruku lamanya sama dengan berdirinya. Masya Allah. Kalau kita sudah ambruk ini, baru baca lama sebentar aja, Masya Allah. Rukunya sama panjangnya dengan berdirinya. Kemudian tatkala ruku beliau membaca Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jadi ini tidak apa-apa, sunnah juga. Kalau kita yang sudah yang umum adalah 3 kali. Tapi ketika kita ingin sedang menikmati sholat kita, kemudian kita memanjangkan, boleh memanjangkan memperbanyak bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim sampai berapapun boleh. Karena Rasulullah SAW juga pernah sampai membaca ini, berarti mungkin bisa ribuan kali ya, kalau disamakan dengan ketika beliau berdiri membaca 2,5 juz. Masya Allah. Maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah yang maha agung. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian beliau mengangkat kepalanya untuk berdiri. Berdirinya i'tidal hampir sama lamanya dengan rukunya. Allahu Akbar. I'tidal aja sama dengan rukunya. Kemudian ketika itu beliau membaca li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Ini lafaz lain ketika kita i'tidal. Beliau membaca li rabbiyal hamdu, segala puji bagi Rabbku, segala puji bagi Rabbku. Ini jumlahnya ribuan, berarti kalau lamanya seperti itu. Kemudian beliau sujudnya hampir sama dengan posisi beliau berdiri. Masya Allah, ini hampir sama semua. Ketika itu beliau membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ini berarti sama ribuan kali beliau membacanya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud atau duduk di antara 2 sujud. Duduknya antara 2 sujud hampir sama lamanya dengan sujudnya. Artinya juga hampir lama waktunya dengan beliau membaca surat Al-Baqarah. Ketika itu beliau membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jadi ini juga sunnah juga, tidak mengapa juga ketika kita hanya memperbanyak, hanya mungkin bacaan Rabbighfirli, Rabbighfirli sampai sekeinginan kita. Pada salat itu beliau membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah atau surat Al-An'am. Allahu Akbar. Ini panjangnya seperti apa ya Allah. Allahu Akbar. Ketika orang sudah menikmati salatnya, maka inilah yang terjadi.
hiburan Rasulullah SAW adalah sholat, maka beliau sangat menikmati. Saya belum lama sholat di maghrib di daerah dekat SMA 1 Depok. Saya masbuk waktu itu, saya sudah selesai sholatnya, kemudian saya sholat. Saya melihat salah satu jamaah, karena tidak jauh dari posisi saya sholat ya. Saya melihat salah satu jamaah itu, kami sholat sudah selesai sampai saya zikir, itu 1 rakaat belum selesai. Allah Akbar, saking menikmatinya mungkin ini, atau mungkin beliau juga sekalian murojaah bacaannya, masya Allah. Ada salah satu jamaah yang saya, karena tidak jauh dari saya, jadi kelihatan banget, bukannya ya kalau kusuk mah masih jauh lah kita, bukan berarti nggak kusuk dan lain-lain. Tapi karena tidak jauh posisinya, tapi saya perhatiin, masya Allah, sampai saya zikir saja beliau 1 rakaat belum selesai. Ini seperti itu aja sudah masya Allah. Bagaimana dengan Rasulullah SAW yang mungkin sepanjang malam ini, karena bacaan beliau Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah atau Al-An'am. Ini antara Al-Maidah atau Al-An'am disebutkan di hadis ini, masya Allah. Ini yang kita sudah ketahui bersama, mungkin sudah kita paham sebenarnya panjangnya seperti apa sholat malam Rasulullah SAW. Selanjutnya, di hadis selanjutnya dari Abu Al-Mutawakkil dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah SAW pernah salat malam dengan membaca 1 ayat Al-Qur'an saja. An Aisyah qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'an lailatan. Jadi Rasulullah SAW pernah salat malam dengan membaca 1 ayat Al-Qur'an saja. Ini boleh juga kita ketika membaca, mungkin ada salah satu ayat favorit kita yang yang isinya atau artinya sangat kita suka. Tidak apa-apa juga kita sholat mengulang-ulang 1 ayat saja, 1 ayat Al-Quran saja, itu juga tidak apa-apa, tidak mengapa. Tapi ini untuk sholat sunnah ya. Kalau untuk kita jadi imam maka boleh sebenarnya, tapi daripada kita mengambil banyak mudarat, mungkin banyak yang belum paham, banyak yang belum mengerti, kemudian jadi pertanyaan para jamaah, maka ini tidak untuk diamalkan ketika kita menjadi imam. Tapi sebenarnya juga tidak mengapa, karena Rasulullah SAW pernah membaca hanya 1 ayat. Selanjutnya An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu pernah salat sambil duduk. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil duduk, maka pernah saya sampaikan juga, daripada kalau salat tarawih, daripada anak-anaknya ngobrol kemudian misalnya capek, boleh juga sholat kita sambil duduk, tapi pahalanya adalah setengah dari pahala orang berdiri, walaupun kita sebenarnya mampu. Maksudnya tidak dalam keadaan sakit. Kalau orang sakit kan memang diperbolehkan untuk duduk. Kalau sholat sunnah ini boleh sebenarnya kita duduk, walaupun kita tidak sakit, kita mampu untuk berdiri, boleh sambil duduk. Beliau membaca Al-Fatihah dan surat sambil duduk. Ini beliau karena ini dulu beliau sudah usianya sudah sepuh, jadi beliau salat pernah sambil duduk. Kemudian apabila bacaannya surat tinggal sekitar 10 atau 40 ayat, maka beliau berdiri. Nah, ini boleh juga kita ketika kita sudah akhir-akhir surat yang kita baca, kemudian kita berdiri. Kalau kita sedang sangat capek, ini boleh kita sekali-kali kita amalkan, salah satu dari sini. Apabila bacaan suratnya tinggal 10 atau 40 ayat, beliau berdiri. Nah, ini tinggal 40 atau 30 atau 40, sisanya berarti. Kalau kita 30 aja udah panjang banget gitu Pak Ahmed ya. 30 udah Masya Allah. Dan membacanya sambil berdiri, kemudian ruku dan sujud. Pada rakaat kedua beliau berbuat seperti itu lagi. Jadi kalau kita memang sedang capek, kita boleh
rakaat pertama dan kedua membacanya sambil kita posisi duduk. Ini juga yang pernah saya sampaikan bahwa kalau kita sedang buru-buru misalnya tidak sempat sholat ba'diyah atau sholat qobliyah, maka kita boleh juga sunnah juga sunnah juga untuk kita sholat sambil misalnya kita berkendara, misalnya kita buru-buru mau kerja atau mau ada keperluan apa, maka sunnah juga kita untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah di dalam keadaan duduk di kendaraan. Ini saking utamanya sholat qobliyah dan ba'diyah, maka kita diajarkan untuk jangan sampai tertinggal. Ini juga yang alhamdulillah beberapa kali saya amalkan ketika saya di perjalanan, karena perjalanan saya cukup jauh. Kadang-kadang saya sholat duha itu di motor, karena saya lumayan jauh, 2,5 jam perjalanan saya kalau naik motor antar anak dulu baru sampai ke kantor. Ini terkadang saya amalkan ini, saya sholat duhanya di motor, karena kalau sholat, masya Allah sudah lelah sekali kalau udah 2,5 jam perjalanan itu. Masalah kalau udah sampai kantor istirahat dulu, kemudian baru kerja. Ini kadang-kadang saya amalkan di kendaraan saya sholat duhanya. Baik, selanjutnya dari Abdullah bin Syaqiq, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah mengenai salat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Aisyah menjawab, beliau salat malam sangat lama sambil berdiri dan kadang sambil duduk. Ini juga disebutkan masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil duduk. Jika beliau salat malam dengan berdiri ketika membaca surat, maka demikianlah pula ketika ruku dan sujud. Jika beliau melakukan salat malam dengan duduk ketika membaca surat, maka demikian pula ketika ruku dan sujud. Allah, ini saya agak lupa ini dengan penjelasannya. Tapi ini dijelaskan Rasulullah SAW pernah duduk, pernah sholat dengan posisi duduk. Ini seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya, ini banyak sekali hadisnya, karena ini adalah bab inti tentang kehidupan Rasulullah SAW adalah tentang bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Dari Hafsah, dari istri Nabi SAW, beliau berkata, Rasulullah SAW sholat sunnah dengan duduk. Beliau membaca satu surat dan beliau baca dengan tartil hingga menjadi lebih panjang dari yang beliau baca paling panjang. Ini menyebutkan bahwa sholat Rasulullah SAW dalam posisi duduk. Selanjutnya, an Ibnu Umar qol sallatu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhur. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. Ini bersama Rasulullah SAW berarti bisa diartikan sholat sendiri-sendiri atau juga sholat jamaah. Jadi bisa boleh, tapi bukan pesanan. Boleh juga kita sholat qobliyah itu berjamaah. Karena ini ada para ulama menafsirkan dari hadis ini, Ibnu Umar pernah sholat bersama Rasulullah 2 rakaat sebelum zuhur. Ini ada yang menafsirkan beliau sholat jamaah qobliyah zuhur, tapi ada juga yang menafsirkan bahwa bareng-bareng sholat sendiri-sendiri. Dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya dan 2 rakaat sesudah isya di rumahnya. Jadi memang yang afdol itu kalau sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah itu adalah di rumah. Ini mengamalkan hadis Rasulullah SAW bahwa jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi memang afdolnya itu sholat qobliyah ba'diyah itu di rumah. Tapi kalau kita sudah sampai rumah lupa, kebanyakan malas, ya sudah di masjid saja. Kalau godaannya terlalu banyak, kalau kelas-kelas kita kalau mau sholat ba'diyah di rumah itu godaannya udah terlalu banyak. Maka yang afdol adalah di rumah, tapi ketika kita lebih kemungkinan untuk tertinggal, maka sholat ba'diyahnya di masjid itu juga tidak mengapa. Kemudian hadis selanjutnya,
Dari Maimunah bin Mihran dari Ibnu Umar, beliau berkata, aku menjaga amalan-amalan Rasulullah SAW berupa salat 8 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur. Nah ini salat detailnya salat qabliyah dan ba'diyah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Jadi qabliyah ba'diyah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah salat maghrib, ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya adalah ba'diyah isya. Selanjutnya Ibnu Umar berkata, Hafsah bercerita kepadaku perihal 2 rakaat setelah 2 rakaat salat fajar, tapi aku tidak pernah melihatnya. 2 rakaat salat fajar dilakukan Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Umar tidak pernah melihat Rasulullah SAW salat fajar 2 rakaat. Tapi Hafsah istri beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW salat 2 rakaat salat fajar. Ini salat fajar artinya salat qabliyah subuh, salat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi menurut Ibnu Umar 8 rakaat, tapi sebenarnya ditambah 2 rakaat lagi menurut riwayat dari Hafsah. Jadi 10 rakaat. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Syaqiq, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang salat Rasulullah SAW. Beliau menjawab, beliau biasa salat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Masih sama qabliyah dan ba'diyah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum fajar. Nah, ini juga isinya sama dengan hadis sebelumnya. Lalu hadis selanjutnya, hadis terakhir tentang salat malamnya Rasulullah SAW. Sudah jam 6 ya. Ini kayaknya enggak keburu salat duhanya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang salat duha ini. Tentang salat malamnya Rasulullah SAW, hadis terakhir dari Abu Ishaq, beliau berkata, aku mendengar Asim bin Damrah berkata, kami bertanya kepada Ali tentang salatnya Rasulullah SAW pada siang hari. Beliau menjawab, sungguh kalian tidak sanggup untuk melakukannya. Kami bertanya, oh ini sudah masuk salat di siang hari. Beliau menjawab, sungguh kalian tidak sanggup untuk melakukannya. Kami bertanya, lantas siapa di antara kalian yang sanggup melakukannya? Maksudnya ketika Ali ditanya oleh sahabat Asim bin Damrah, Ali menjawab, kalian udah deh, kalian tuh nggak bisa deh salat kayak Rasulullah SAW. Kemudian Asim bin Damrah, memang kami tidak akan bisa, tapi kami pengen mengetahui bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjawab, adalah Rasulullah SAW apabila matahari terbit dari timur seperti waktu terbenamnya di waktu asar. Artinya posisi matahari sedang sama dengan salat asar. Jadi kalau salat asar jam 3 kurang lebih, jadi itu kurang lebih jam 8 atau jam 9. Jam 8 atau jam 9. Beliau salat 2 rakaat. Ini ada yang menafsirkan adalah surat Isra atau juga salat duhanya Rasulullah SAW. Jadi salat duhanya Rasulullah SAW atau salat Isra-nya adalah seukuran posisi matahari di waktu asar, artinya jam 8 atau jam 9. Dan apabila matahari terbit dari timur pada waktu zuhur, beliau salat 4 rakaat. Artinya apa? Beliau salat qabliyah zuhur, ini salat qabliyah zuhur 4 rakaat. Ini hadisnya sahih juga, ketika kita mungkin ada kelapangan waktu, kita adzan sudah sampai, biasanya kalau di sini 10 menit kurang lebih ya dari adzan sampai ke iqamah, maka kita sunnah juga untuk mengerjakan salat qabliyah 4 rakaat. Di riwayat ada juga yang menyebutkan tidak 2 salam tapi langsung 4 rakaat salam. Itu tidak mengapa, tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i itu afdolnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini adalah qabliyah zuhur. Dan setelahnya 2 rakaat.
Ini 4 rakaat sebelum zuhur dan setelahnya 2 rakaat. Kemudian sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah ini juga jarang kita ketahui bahwa sholat asar, qobliyah asar juga disunahkan 4 rakaat. Kembali kalau kita ada kelapangan waktu, mungkin kita sudah sampai di masjid ketika adzan, kemudian waktu iqamah masih lama, maka kita praktekkan, kita amalkan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Setiap selesai 2 rakaat, beliau senantiasa mengucapkan salam kepada malaikat. Artinya ini sholat beliau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah selesai 2 rakaat, beliau senantiasa mengucapkan salam kepada malaikat muqarrabin, para nabi, siapa saja yang menempuh jalan mereka dari kaum mukminin dan muslimin. Artinya ini sunnah juga ketika qobliyah kita mengucapkan salam kepada para malaikat. Kalau kita tidak hafal lafadznya, ya sudah artinya saja. Kurang lebih adalah salam kepada para malaikat muqarrabin, para nabi dan siapa saja yang menempuh jalan. Artinya siapa saja para pengikut para nabi dari kaum mukminin dan muslimin. Ini sunnah juga kita ucapkan salam ketika habis sholat. Jadi kita niatkan untuk mengucapkan salam pada para jamaah yang lain, para jamaah yang berada di sisi kanan dan kiri kita. Ini adalah kesunahan setelah kita mengucapkan salam. Ini hadis terakhir tentang sholat malam dan sholat siang harinya Rasulullah SAW. Untuk sholat duha sepertinya sudah terlalu siang, sudah jam 6. Insya Allah untuk pembahasan sholat duhanya Rasulullah SAW kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada bulan depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keafiatan dan juga panjang umur kepada kita untuk sama-sama kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan niatan kita mempelajari dan mengamalkannya. Mudah-mudahan ini yang membawa kita, menjadikan kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan juga kita berharap Allah dan Rasulnya akan cinta kepada kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.